Nah kemudian lagi di antara amalan Imam Ghazali yang Sidin selalu lazimi, selalu Sidin baca adalah membaca sesudah sembahyang Jumat, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Berapa ada batasnya, berapa kali kah? Ujar Sidin, man zakarahu ba'da salatil jum'ah wa dawama alaihi aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu artinya tiap Jumat tuh mengamalkan itu, Allah kayakan dia daripada manusia dan Allah beri dia rezeki tanpa terduga-duga. Dan tidak lengkap kita mengetahui atau membaca sejarah hidup Imam Al-Ghazali rahimahullah kalau kita tidak mengetahui atau tidak mendengari tentang kalam-kalam Imam Ghazali yang dianggap oleh para ulama sebagai yang luar biasa. Kada lengkap kita membaca satu manakib Imam Ghazali kalau kita kada sempat, kada mengetahui apa-apa kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Imam Ghazali yang dianggap oleh ulama-ulama sebagai kata-kata yang tidak ada sebelumnya. Nah, seperti perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ujar Imam Ghazali mengatakan, man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba dzalik. Nah, ini kalam perkataan Imam Ghazali yang dimasukkan oleh para ulama di dalam manakibnya. Man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba dzalik. Artinya barang siapa keluputan akan dia mendapati atau menghubungi dengan derajat orang-orang yang besar pada agama. Imam Ghazali, kalau kita sampai ke derajat sidin, kada akan bisa sampai ke derajat sidin. Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan sampai, kada akan bisa menyamai derajatnya Imam Ghazali. Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan bisa sampai ke derajatnya Imam Syafi'i. Karena itu orang-orang yang luar biasa pada masa dahulu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita kada akan bisa sama ke derajat mereka, kalau kita merasa kada akan bisa sampai kepada kedudukan mereka, lam yaputhu sawabu hubbihi lahum, kita kada keluputan pahala untuk mencintai mereka itu. Nah, dengan bermodal cinta yang besar, dengan bermodal cinta yang sejati, kita akan bisa ditempatkan Allah sejajar dengan mereka itu. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mahabbah di dalam hati manusia itu. Dengan modal mahabbah, dengan modal kecintaan kita kepada orang-orang yang mulia, dengan modal kesenangan kita, kerinduan kita kepada orang-orang yang agung di sisi Allah, kita akan bisa dapat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Manusia itu nantinya beserta orang-orang yang dia cintai di akhirat. Kita kada akan bisa sampai ke derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimanapun kita sungguhnya beribadah, sungguhnya kita menuntut ilmu, pasti kada akan sampai ke derajatnya Rasulullah. Tapi dengan kecintaan yang sangat besar di dalam hati kita kepada Rasulullah, dengan kecintaan yang penuh dari hati kita kepada Rasulullah, itu bisa akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nantinya. Nah, ini perkataan Imam Ghazali, man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba zalika. Di antara perkataan Imam Ghazali lagi, minadz dzunub ma yurithu su'al khatimah. Ujar Imam Ghazali, ada di antara dosa-dosa yang bisa membuat seseorang matinya su'ul khatimah. Ada dosa-dosa yang bisa membawa seseorang kepada mati, dicabut iman. Dosa apa? Wa huwa di'a'ur rajul al-wilayata ma'a faqdiha minhu. Yaitu dosa mengakunya seseorang sebagai wali padahal dia bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa dalam diri, aku ini wali, merasa diri aku ini wali padahal ada wali. Nah, ini satu dosa yang besar yang mengakibatkan nantinya bahwa dia mati su'ul khatimah. Apa merasa misalnya bila berdoa kabul, berdoa kabul 5-4 kali sudah berdoa kabul, bah wali juga aku nih sudah, wali aku nih. Padahal kada mesti wali doa kabul nih tuh. Orang kafir gin mau dikabulkan Tuhan doanya karena lanjuran dari Allah. Orang yang banyak dosa, orang yang durjana mau aja doanya dikabulkan Allah karena Allah marah kepadanya, dilanjur. Minadz dzunub ma yurithu su'al khatimah wa huwa di'a'ur rajul al-wilayah ma'a faqdiha minhu. Di antara perkataan Imam Ghazali yang dianggap sesuatu yang luar biasa oleh para ulama-ulama adalah antara lain pula, mahma ra'aital ulama yataghayyarun wa yatahasadun wa la yata'anasun fa'lam annahum mushtarawul hayatad dunya bil akhirah fahum khasirun. Mahma ra'aital ulama yataghayyarun, bila mana engkau sudah melihat ulama itu saling cemburu, bila mana engkau melihat ulama itu saling cemburu, artinya apa? Ulama itu cemburu. Misalnya ada seseorang mengaji lawan kita, mbak itu murid kita ini mengaji juga ke orang lain, mencemburu kita, sakit hati. Artinya muridku ini mengaji ke lain, hendaknya lawan aku saya mengaji, ini mengaji juga ke lain sekalinya. Nah, bila mana engkau melihat ulama-ulama itu sudah saling cemburu, mencemburui, wa yatahasadun, dan mereka sudah saling iri dengki satu dengan yang lainnya, wa la yata'anasun, dan tidak berjinak-jinakan, kadang mau bergabung-gabung, berkumpul-kumpul, fa'lam, ketahuilah, annahum mushtarawul hayatad dunya bil akhirah, bahwa mereka sudah menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Berarti ulama ini sudah menjual dunianya, menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Mestinya kalau orang itu ada mengaji suka, untuk lo suka. Adanya kada, kalau orang mengaji ke lainnya sakit hati. Nah, ini ulama seperti ini, ulama yang menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Fahum khasirun, dan mereka orang yang rugi. Mereka adalah orang yang rugi. Nah, di antara perkataan Al-Imamul Ghazali lagi, kalamuhu radhiyallahu anhu, ujar Imam Ghazali mengatakan, laisal war'u bil jabhati hatta taqattaba.
Bukan wara itu andaknya di dahi yang becatik. Kalau dahi becatik yang behirang di sini nah. Itu bukan tanda wara. Jadi jangan dikatakan beliau orang itu becatik itu wara, kada mesti bisa luyuh mau juga. Nah. Laisal war'u bil jabhati hatta taqattaba. Bukanlah wara itu letaknya di dahi yang becatik. Jadi jangan terperdaya, jangan tertipu dengan hirang di dahi. Wala fil khaddi hatta yasfarra, dan bukanlah wara itu andaknya di pipi yang pucat. Orangnya dahi becatik, muhapina pucat, artinya tanda kata pi makan, tanda kata pi guring. Belum tentu itu wara. Wala fil dhahri hatta yanhaniya, dan bukan pula wara itu letaknya di belakang yang bungkuk. Wala fir raqabah hatta tata'ta'a, dan bukan pula wara itu andaknya di gulu yang tunduk. Jalan tunduk aja, belum tentu wara. Wala fil zaili hatta yudam, dan bukan pada ujung tapih nang disingsing atau halin tuh tapih wara kada tentu. Innamal wara'u bil qulub, hanya saja wara itu letaknya di dalam hati seseorang. Nang tahu wara kadanya kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu wara kadanya orang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wara itu fil qulub, andaknya di dalam hati, bukan di dahi, bukan di pakaian, bukan di cara berjalan, bukan cara tutur kata. Tapi wara itu andaknya fil qulub, di dalam hati. Jangan hendak menilai seseorang itu wara atau kada wara kalau kita belum tahu isi hati seseorang tersebut. Nilai diri kita, urus diri kita. Ketahui yang penting diri kita wara atau kada. Urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan hati. Nah, itu antara lain perkataan-perkataan Imam Ghazali yang dimasukkan oleh para ulama sebagai karamah juga, sebagai keistimewaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Di antara karamah Imam Ghazali lagi disebutkan bahwa beliau semasa hidupnya itu telah mengarang sebanyak 51 judul kitab. Semasa hidup Imam Ghazali, umur sidin kurang lebih 55 tahun. Umur beliau kurang lebih 55 tahun. Mengarang kitab 51 judul. Sejudul itu kada mesti sejilid. Ada yang sejudul 4 jilid, ada yang satu judul 10 jilid, ada yang satu judul 2 jilid. Sehingga para ulama menghitung umur Imam Ghazali dengan kitab yang dikarang, dihitung oleh para ulama sejak lahir Imam Ghazali sampai sidin wafat, sidin mengarang kitab 4 lembar sehari. Dibagi umur sidin tuh 55 tahun lawan jumlah lembaran karangan sidin. Jadi sehari sidin 4 lembar mengarang kitab. Ibarat dibagi umur, mulai yang bakal keluar di parut mama sidin mengarang kitab 4 lembar sehari sampai sidin meninggal dunia. Nah, itu sebagian daripada karamah-karamah Al-Imam Ghazali rahimahullah. Al-Imam Ibnul Jauzi menghikayatkan daripada Imam Ahmad, saudara Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad dan sanak Imam Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, berkata Imam Ahmad tersebut setelah terbit fajar hari Senin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijriah, saudaraku Imam Ghazali berwudu dan terus sembahyang subuh.
Selepas sembahyang beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan napas yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ghazali berpesan kepada khadam beliau. Jadi Imam Ghazali kepada khadamnya berpesan, kalau aku meninggal dunia, mayatku jangan hendak digarak-garak, jangan hendak dipindah-pindah, jangan hendak dimandii, jangan hendak disembahyangkan sebelum datang 3 orang yang tidak kalian kenal. Nah, jadi begitu wafat Imam Ghazali digenakannya dulu. Nah, akhirnya datang 3 orang. 3 orang yang katanya dikenal. 2 orang bertugas memandii. Nah, 1 orang bertugas jadi imam sembahyang jenazah itu. Nah, setelah selesai penguburan, 3 orang tersebut tadi hilang karena kelihatannya kemana perginya. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata diketahui siapa yang mengimami jenazah Imam Ghazali itu, siapa yang memandii itu. Ternyata imamnya itu adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Asy-Sya'a. Ternyata imamnya adalah Asy-Syarif Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Amghar dari Maroko. Dari Maroko datang imamnya. Pada Maroko ke Irak itu saling jauhan. HP waktu itu kada ada lagi kabar berita, kada ada kabar HP, telepon kada ada. Nah, jadi datang. Adapun yang memandii itu adalah orangnya Abu Syuaib Ayyub bin Said lawan Abu Isa, orang dari Irak sana. Nah, itu berita tahu sudah beberapa tahun kemudian. 3 orang itulah yang bertugas, 2 memandii, 1 yang menjadi imam jenazahnya. Nah, setelah itu hanya orang kampung 4 mengganiinya, 4 membantu pelaksanaan jenazah Al-Imam Ghazali. Nah, kemudian perlu juga kita mengetahui tentang amaliyah wirid daripada Imam Ghazali yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya, faidahnya. Imam Ghazali berkata, ujar Imam Ghazali, ma hasala li al-futuh wal barakah illa bihadhil aurat. Tidak hasil bagiku al-futuh, keterbukaan, keterbukaan ilmu, keterbukaan hati untuk beribadah, keterbukaan hati untuk beramal kebaikan. Tidak hasil itu dan barakah-barakah kecuali dengan ini wirid. Wirid amalan sidin inilah yang mengundang beliau dapat berkah. Wirid inilah yang mengundang beliau dibukakan Allah berbagai macam ilmu, dibukakan Allah berbagai macam hidayah. Nah, apa wiridnya? Yaumul Jumat, hari Jumat, membaca ya Allah 1000 kali. Kematanya paling 10 menit tuh. Ya Allah, 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 1000 kali. Itu hari Jumat. Kalau hari Sabtu wirid sidin la ilaha illallah 1000 kali. Ini 20 menitan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hari Sabtu. La ilaha illallah 1000 kali. Kalau hari Ahad bacaan sidin ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Seberapa jam lah? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Nah, kalau hari Senin bacaan sidin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. 20 menitan lebih ini tuh.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa bacaan sidin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setengah jam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 1000 kali. Hari Rabu astaghfirullahalazim 1000. Tomat aja itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000. Hari Kamis subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi wirid ini dahulunya aku masih kekanakan, diijazahkan oleh abahku untuk mengamalkan ini. Nah, dalam saat ini aku ijazahkan kepada kalian sebertaan. Nah, hendak mengamalkan itu. Nah, kemudian lagi di antara amalan Imam Ghazali yang sidin selalu lazimi, selalu sidin baca adalah membaca sesudah sembahyang Jumat, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'aid, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Berapa ada batasnya, berapa kali kah? Ujar sidin, man zakarahu ba'da salatil jum'ah wa dawama alaihi aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu artinya tiap Jumat tuh mengamalkan itu, Allah kayakan dia daripada manusia dan Allah beri dia rezeki tanpa terduga-duga. Ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'aid, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwa. Nah, berapakah? 10 kah? 7 kah? 100 kah? Makin bagus lagi. Asal setiap imbah Jumat bacaan itu baca. Nah, pasti hidup kada akan berhajat kepada manusia dan Allah berikan dia rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira. Nah, kemudian selanjutnya hanya kita baca permulaan atau mukaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan manaqib Imam Ghazali yang kita baca tadi dapat kita ambil manfaatnya dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.